Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan yang mulia ini Allah masih panjangkan umur kita bertemu dengan bulan yang mulia, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita adalah lisan yang senantiasa basah menyebut dan mengulang nama Nabi Muhammad dan bersalawat pada beliau. Seorang sang pecinta tidak akan mencukupkan salawatnya hanya pada solatnya saja, karena membaca salawat ketika solat adalah bahagian rukun, sama dengan Fatihah. Ketika dia tak baca maka solatnya batal. Tapi seorang sang pecinta tak akan mencukupkan salawatnya hanya pada solat. Dia akan menyebut nama kekasihnya Muhammad Rasulullah lebih banyak di luar solat. Itu bentuk cintanya, rindunya pada orang yang dia cintai, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, dalam bulan yang mulia ini saya ingin mengutip satu untayan kalimat mutiara yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dalam kitab beliau Syarah Al-Hikam. Yang kitab ini adalah muaranya, fokusnya para ahli-ahli sufi mengkaji tasawuf. Kitab ini tidak hanya dibahas, dikaji di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia, di negara-negara Islam dikaji, diulas, bahkan disyarah, diurai oleh banyak para ulama. Sehingga ada ulama yang menyebutkan sangkinkan indahnya mutiara-mutiara kalimat Ibnu Athaillah dalam kitab itu, jika setelah Al-Quran dan hadis, kalimat yang indah itu adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah yang berjudul dengan Syarah Al-Hikam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin mengutip satu bait dari penggalan kalimat-kalimat mutiara beliau. Beliau mengatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faraq min ru'unatin naf. Menundamu beramal ibadah, menundamu melakukan amal ibadah untuk mendapatkan waktu yang luang, waktu yang pas, waktu yang tepat adalah bahagian daripada kebodohan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini adalah merupakan wejangan bagi saya dan kita semua, bahwa Ibnu Athaillah ingin mengingatkan kita satu poin penting, ihalatukal a'mal. Jangan menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Yang menunda itu untuk mendapatkan waktu yang luang, waktu yang pas, waktu yang tepat untuk beramal. Jika itu terjadi, maka merupakan sebuah kebodohan. Maka kalau kita ingin dekatkan kalimat mutiara ini dengan rujukan-rujukan Al-Quran, luar biasa. Setidaknya Allah menyebutkan dalam satu ayat misalnya, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Perintah Allah itu sari. Sari itu ya bersegera, cepat. Maka kalau orang Arab mengatakan ayo cepat, itu haya bisur'ah. Ayo berangkat segera, cepat. Wasari'u itu perintahnya bersama-sama segera untuk menuju ampunan Allah. Maka tidak ada kalimat menunda, besok, lusa, setelah pensiun, sudah punya anak, sudah menikah, sudah tua. Tidak ada kalimat itu. Ada orang boleh jadi, kenapa tidak ke masjid? Nantilah sudah pensiun kerja, nantilah sudah berkeluarga, nantilah sudah tua, nantilah dan nantilah. Padahal para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah, Israel itu tak pernah menunggu kita pensiun. Israel itu tak pernah menunggu kita sudah punya anak, sudah menikah.
begitu sudah selesai jatahnya berakhir. Maka ini adalah motivasi kuat ingin menegaskan pada kita, wasari'u, bersegera secepat-cepat mungkin, dan jangan ihalah, menunda. Jangankan besok, 2 jam, 3 jam ke depan pun kita tidak akan bisa memastikan apakah kita masih hidup, bisa bernafas, bahkan bisa berjalan di muka bumi Allah ini. Para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah, maka dalam Ramadan ini menjadi momentum yang luar biasa untuk memanfaatkan sebaik-baik mungkin apa amal yang belum kita lakukan, atau kita tinggalkan, atau bahkan belum pernah sama sekali kita lakukan. Maka ini momentum terbaik untuk menjadikan kita orang yang sur'ah, bersegera secepat-cepatnya datang pada Allah, melakukan amal terbaik, melakukan hal-hal yang disenangi, dicintai, dan disukai oleh Allah. Jika itu kita lakukan adalah bahagian daripada poin penting untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersegera menuju Allah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, lalu ayat yang berikutnya yang setidaknya menguatkan kata-kata Mutiara bin Athaillah ini adalah apa yang tertuang pada surah Yasin, ya, ayat yang ke-68, yang saya yakin siapa yang sering berwirid Yasin membaca surah ini akan hafal akan surah ini dan ayat ini. Allah menyebut wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapapun yang Allah nu'ammir, makmurkan, besertaan dengan itu Allah kurangi nikmat penciptaan pada dirinya. Nu'ammir itu jika dilihat terjemahan Allah panjangkan umurnya. Padahal nu'ammir itu awal maknanya adalah makmur. Maka umur itu bahasa Arab, bahasa Quran, sama dengan makmur. Wah, maka ini menjadi catatan penting dalam ayat ini, betapa sebenarnya bahasa Indonesia itu cukup banyak mengadop ya bahasa Arab. Jadi tidak perlu alegri dengan Arab. Sampai ada satu penelitian hampir bahasa Indonesia itu menyerap sepertiga bahasa Arab. Adil makmur itu dalam konstitusi kita, adil dan makmur diserap. Adil makmur itu bahasa Arab. Kalau sempat orang Arab tak mengizinkan kita menggunakan bahasa Arab, itu kerepotan juga kita. Apa padanan adil makmur, apa padanan masjid, padanan jilbab, dan seterusnya, termasuk padanan umur. Nah, pada ayat ini Allah menyebut wa man nu'ammir, siapa yang Allah panjangkan umurnya, besertaan dengan itu Allah kurangi nikmat penciptaan pada dirinya. Kita ingin merenung jika ada anak-anak, siapa yang sekarang sudah 50 tahunan, waktu umurnya masih belasan tahun, hujan turun, mungkin dia akan nikmati mandi air hujan. Setelah itu dia tidak sakit, dia nikmati, bahkan pengen dia lama-lama air hujan itu. Tapi sekarang setelah umurnya 50 tahun, 60 tahun, jangankan dia terkena air hujan, mandi hujan, hanya kena rintik-rintik hujan, malamnya dia sudah masuk angin, pening kepala, penyakitan. Dulu masih enak. Dulu masih muda, segala jenis makanan dia selesaikan. Mau berkaki 2, berkaki 4 selama halal, selesai. Tapi sekarang sudah 50 tahun, dia khawatir. Dahulu kari kambing, kepala kambing dia selesaikan. Sekarang jangankan kepala kambing, daging kambing, untuk menikmati kuah kari kambing saja dia takut. Karena sudah banyak Allah kurangi nikmat yang lain. Seluruh amal-amal yang dia lakukan dahulu dia nikmati. Sekarang udah mulai kakinya sakit, tubuhnya sakit, berjalan tidak bisa, panjang dan sebagainya. Nah, ini seiring bahwa Allah sebutkan begitu kami panjangkan umurnya, maka Allah kurangi nikmat penciptaan. Ada orang istilah yang menarik, saya sudah meninggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih. Orang berpikir bahwa dia punya ilmu hitam, ternyata tidak. Rupanya tidak ada rambutnya yang hitam kecuali putih semua. Maka dia tinggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih. Itu isyarat nunakkisu fil khalq. Allah kurangi nikmat penciptaan. Yang Allah ingin merenungkan, menyuruh kita, meminta kita merenung, itu tak lama lagi. Maka proses ini mengingatkan kita adalah jangan menunda. Jika kita sudah mengetahui ada tanda-tanda berkurangnya nikmat pada diri kita, mulai. Ini bahwa Allah sudah menunjukkan isyarat-isyarat pada kita untuk kembali ke kampung halaman yang asli. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Ini hanya tempat persinggahan.
Maka Ramadan ini, lagi-lagi poinnya ini adalah ladang yang luar biasa untuk tidak menjadikan kita menunda-nunda beramal. Ihalatukal a'mal ala wujudil farah. Jika ada orang mengatakan dia menunggu waktu yang pas, maka Ramadan ini waktu yang pas. Ramadan ini adalah waktu terbaik. Amalan-amalan yang wajib itu dilipat gandakan sampai ratusan. Bahkan amalan-amalan sunnah diangkat Allah posisinya sebagaimana posisi wajib dan dilipat gandakan luar biasa. Satu huruf dilipat gandakan Allah ketika dia baca Quran. Maka jangan tunda mengatakan, nantilah Ramadan akan datang aku berpuasa. Nantilah Ramadan akan datang aku tarawih. Nantilah dan nantilah. Ini yang akan menjadi penyakit yang disebutkan Ibnu Athaillah sebagai sebuah kebodohan diri kita. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Lalu yang menarik adalah apa alasan Ibnu Athaillah mengatakan bahwa orang yang menunda-nunda itu adalah merupakan kebodohan. Setidaknya beliau mengatakan ada 3 alasan penting dalam uraian beliau. Pertama, bahwa orang yang menunda-nunda beramal, menunda bertaubat, dan seterusnya. Intinya dia menunda-nunda. Maka yang pertama, bahwa alasannya dia lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Lebih mendahulukan yang terbatas dibandingkan yang unlimited, tidak terbatas. Padahal Quran mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Ini 2 ayat yang beriringan kalimat, tapi wa abqa dan kekal. Artinya dunia itu sebalik akhirat. Dia adalah tidak kekal dan tidak khair. Dia fana, terbatas, dan akhirat itu unlimited. Maka para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah, kita ingin merenung 70 tahun selama-lamanya berakhir. Ada yang 80 tahun dan sekarang tak panjang-panjang umur orang. Ada yang 50, ada 40, selesai. Itulah jatahnya di dunia ini. Pulanglah dia ke kampung halaman, yang kampung halaman itu abadi dan kekal. Maka ini menjadi renungan. Seberapa banyak persiapan kita untuk pulang kampung? Ini ingin menyebutkan adalah kalau ada orang yang di daerah di Medan ini dia bukan lahir di sini, tapi dia lahir misalnya di Tapsel, di tempat lain. Begitu Ramadan datang seperti ini, menjelang Idul Fitri, maka batinnya terpanggil. Walaupun dia tidak pulang kampung, dia akan tetap terpanggil, pengen pulang kampung. Karena Medan ini bukan tempat kelahirannya. Walaupun dia tidak pulang, dia akan menangis dalam jiwanya bahwa tempat dan kampung halamannya bukan di tempat ini. Para pemirsa Kompas TV yang mulia dan berbahagia dan dimuliakan Allah. Alasan yang kedua, kata Ibnu Athaillah, bentuk kebodohan itu adalah orang yang menunda beramal karena dia tulul amal. Bukan tulul amal. Kalau tulul amal, panjang beramal. Ini tulul amal dalam bentuk amjah. Tulul amal itu panjang angan-angannya. Maka sebenarnya orang yang menunda beramal, menunda bertaubat, menunda datang pada Allah, menunda segala kebaikannya, itu dia tulul amal, berangan-angan dengan dunia ini. Dia anggap umurnya panjang, sampai 60, tidak ada yang bisa memastikan. Maka Rasul itu mengajarkan kita, coba kita renungkan, doa mau tidur dan sesudah tidur, itu cerita mati. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah menghidupkan dan mematikan. Begitu bangun tidur, langsung doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku sesudah matiku. Jadi sebenarnya doa ini ingin mengingatkan kita tidak perlu datang ke kuburan ziarah baru teringat mati, tidak. Tidur setiap malam itu ada ilustrasi kematian yang majazi. Maka Al-Quran menyebutkan beda orang yang tertidur dengan orang mati benaran itu hanya tipis. Orang yang mati benaran itu Allah genggam ruhnya tak dilepas lagi. Lalu kalau orang yang tertidur Allah genggam ruhnya, paginya, subuhnya Allah lepas lagi. Lalu dia bangun. Bayangkan jika seandainya ada di antara kita ingin mengilustrasikan, jika tadi malam dia tak dilepas Allah ruhnya, maka dipastikan subuh ini dia tidak akan bangun lagi.
Bahkan di masjid setelah orang sholat akan ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka jadikan bahwa umur kita ya seolah-olah besok selesai. Maka beramallah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kata pepatah Arab, bahkan ada menyebutnya Ali. Apa maknanya? Dia tak menunda bahwa besok, lusa, dan seterusnya. Dia akan mengatakan bahwa hidupku dalam genggaman Allah. Dan Allah merahasiakan dari kematian dan panjangnya umurku. Yang terakhir kata Ibnu Athaillah Sakandari, kenapa beliau mengatakan min ru'unatin nafs, dari bentuk kebodohan, adalah bentuk tasywib. Apa maknanya? Orang yang menunda-nunda beramal seolah-olah dia mampu memastikan bahwa umurnya masih panjang. Kita ingin mengasih ilustrasi. Jika ada orang yang mengetahui bahwa seminggu lagi, 1 minggu lagi dia mati, apa yang akan dia lakukan? Dia dipastikan dia akan meninggalkan segala bentuk dunia ini dan hanya akan boleh jadi ruku, sujud di masjid mohon ampun dan mendatangi orang-orang yang pernah dia berbuat zalim padanya, mensucikan dirinya karena dia tahu akan meninggal. Ini sama ketika orang-orang yang telah mengadop penyakit kanker akut lalu diponis dokter bahwa umurmu hanya sebulan lagi, pulanglah dan baik-baiklah beramal. Akhirnya, tapi karena memang janji Allah kehidupan itu di tangan Allah, maka dia tidak lagi memikirkan penyakit kankernya. Dia hanya sibuk memikirkan bagaimana amalku, bagaimana dosaku. Dia mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, dan memperbaiki amalnya, mempersiapkan amalnya menuju Allah. Apa yang terjadi? Karena memang kematian itu di tangan Allah, dan dia pun terkejut. Ternyata 1 bulan lebih, bahkan 2 bulan dia juga masih hidup. Mengapa? Karena yang memonis mati hakikatnya Allah, bukan dokter. Tapi bayangkan bagaimana motivasi seorang beramal ketika dokter mengatakannya bahwa umurmu tinggal 1 bulan lagi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka anggaplah kehidupan kita ini tak panjang lagi. Maka jangan menunda. Siapa yang pernah kita zalimi, minta maaf secepat-cepatnya. Ramadan ini, apa amalan yang belum pernah kita lakukan? Jangan tunda. Ada satu ilustrasi yang menarik, seorang yang menyebutkan testimoninya. Dia bekerja di satu perusahaan, masih karyawan biasa, lalu dia tunda berbuat baik pada kedua orang tuanya. Gajinya tak pernah dia share bagi kedua orang tuanya. Nantilah suruh aku jadi pejabat, punya tunjangan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ini qadarullah. Begitu dia menjadi kepala, punya jabatan, punya tunjangan dan sebagainya, baru dia mau mengumrohkan, menghajikan kedua orang tuanya. Namun besertaan dengan itu yang terjadi adalah begitu dia posisinya baik, lalu Allah panggil kedua orang tuanya besertaan dengan itu. Sampai dia katakan hari ini, walaupun hartaku miliaran, ini tidak ada maknanya lagi. Karena orang yang paling kucintai kedua orang tuaku telah dipanggil oleh Allah. Dan aku tidak bisa melakukan kebaikan dan kebaktian pada kedua orang tuaku. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, maka melalui isyarat Ibnu Athaillah Sakandari ini pada Ramadan yang karim, pada puasa ini, jadilah kita tomak. Tomak itu rakus. Apapun amal yang belum pernah kita lakukan, Ramadan inilah momentumnya yang terbaik melakukannya. Dan jangan tunda mengatakan bahwa Ramadan akan datang aku lagi. Kita tak tahu, jangan-jangan ternyata Ramadan inilah terakhir amal kita. Maka satu isyarat Ibnu Umar dan para sahabat, dia akan melakukan amal kebaikannya pada Ramadan ini adalah menganggap inilah Ramadanku yang terakhir. Mudah-mudahan segala amal-amal kita diberkahi, diterima Allah, dan Allah sucikan hati, pikiran kita keluar dari Ramadan ini, dan kita menjadi hambanya, hamba-hamba yang pandai bersyukur pada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.